Halo semuanya, balik lagi di channel Papan Tulis. Jadi di video kali ini kita akan lanjutin untuk latihan soal UTBK tahun 2024 materi penalaran umum. Langsung aja sekarang kita mulai dari nomor yang pertama. Yang pertama, manakah nilai berikut yang terbesar? Nah di pilihannya itu kita disuruh nyari persenan mana sih yang paling besar dari sebuah angka. Nah keuntungan dari kita nyari persenan itu gampang banget. Kenapa? Karena kita nggak perlu sampai nyari akhir nilainya. Maksudnya nilai detail terakhirnya itu berapa. Contohnya nih, 8% dari 8. Berarti kan 8 per 100 dikali 8 ya enggak? 64 per 100. Nah, kita sampai sini aja nih. Terus kita tinggal kaliin ini, angka yang ini sama angka yang ini per 100. Jadi gitu aja ya. Yang ini 3 kali 25, 75 per 100. Yang 20 kali 4, 80 per 100. 9 kali 10, 90 per 100. 1 kali 65, 65 per 100. Nah, berarti yang paling besar yang mana? 90 per 100 kan? Karena kan pecahannya semuanya sama nih, per 100 per 100. Berarti tinggal kita lihat yang atasnya doang, oke? Jadi jawabannya yang D. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ibu Rosi berencana mengajukan pinjaman untuk membeli rumah. Ia mempertimbangkan bunga cicilan dari 5 bank. Oh ya, kita baca soal pertama dulu ya. Bank yang memberikan bunga terendah kedua. Oke. Lanjut. Bank A memberikan besaran bunga antara bunga pada Bank D dan Bank E. Ini mungkin ada titiknya ya. Jadi kita gambarin dulu nih. Bank A itu di antara Bank D sama Bank E, ya enggak? Tapi kan ini ada dua kemungkinan nih. Bisa aja dia di antara E-nya di atas atau D-nya di bawah, oke? Kita lanjutin dulu. Terus Bank C adalah bank dengan bunga tertinggi. Berarti C paling tinggi nih. C di atas lah bunganya. Bank B memberikan besaran bunga lebih rendah dari Bank E, tapi lebih tinggi dari Bank A. Oke, Bank B ini lebih rendah dari E, berarti kan di sini ya. Tapi lebih tinggi dari Bank A. Loh, Bank A-nya aja lebih gede dari E, berarti bukan yang pilihan pertama. Otomatis pilihan kedua yang ini nih. Jadi dia bilang Bank B lebih tinggi dari Bank E, lebih rendah dari Bank E, berarti di bawah sini. Terus lebih besar dari Bank A. Ya udah berarti benar di sini. Ini Bank B. Berarti urutannya adalah kalau dari rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah. Ini dari rendah ke tinggi ke rendah ya. C, E, B, A, D. Berarti bunga terendah kedua adalah yang ini terendah, berarti yang ini kedua. Berarti Bank A. Gampang lah ya. Sekarang soal nomor 3. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah warga di 5 buah kampung yang terbagi dalam 3 profesi mereka. Kamu manakah yang memiliki jumlah petani di atas 50%? Nah, yang kita fokuskan adalah petaninya aja nih. Ini petani. Gimana sih caranya kita bisa dapat nilai 50%? Berarti kan jumlah petaninya itu, yang jadi petani ini, harus setengahnya dari total populasi yang ada. Jadi contoh misalkan nih, petani ini 30. Total populasinya ada berapa? 20 tambah 30 tambah 10, 60. Dia 30 dari 60 kan? Berarti ini 50% ya kan? Tapi kan yang ditanya di atas 50%, berarti ini nggak termasuk. Nah, gimana caranya biar kita nggak usah ngitungin semua populasinya? Jadi gampangnya gini, kita lihat nih, kalau misalkan jumlah nelayan sama pedagangnya itu lebih kecil dibandingkan petani, otomatis petaninya itu pasti total ada 50% ke atas. Ya enggak? Kalau ini kan sama nih, berarti dia 50%. Yang ini 40 tambah 20, 60 kan? Lebih besar dari yang 46, berarti ini bukan. 20 ditambah 10, 30. Di bawah 40 kan? Berarti otomatis si aman ini itu di atas 50%. Mau dibuktiin nggak nih? Oke, dibuktiin ya. Total populasi berarti 20 tambah 40 tambah 10. Total ada 70 ya kan? Nah, si aman ini petaninya ada 40, berarti 40 per 70 dikali 100%. Ya, ini coret. 100 kali 4, 400. 400 bagi 7 deh. Ini aja dia udah berapa tuh? Udah 5 kan? 35. 50 sama 7 udah berapa? Udah 7 kan? 57 sekian lah, sekian persen. Berarti otomatis dia di atas 50%. Gampang lah ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor terakhir, nomor 4. Soal utamanya adalah jika ketua RT menugasi Egi, warga yang akan menemani Egi adalah, nah ini
Kita lihat dulu nih kunci-kunci di sini nih. Ketika RT hendak menugasi 4 orang, oke disuruhnya 4 orang. Di antara 8 warga, yaitu Ardi, Budi, Chandra, Denny, Egi, Fuad, Gigih, dan Haryo. Dalam penugasan tersebut, ada beberapa ketentuan sebagai berikut. Di antara Ardi dan Budi harus dipilih salah satu. Chandra dan Denny, ini nggak usah kita baca semuanya. Yang penting kita fokus ke Eginya nih. Jadi Egi dipilih, siapa sih temennya nanti. Kalau misalkan Egi dipilih, kita lihat yang di awalnya nih. Di antara Ardi atau Budi harus dipilih salah satu. Berarti kalau nggak Ardi, Budi. Karena ini masih konteksnya itu abu-abu, maksudnya itu kita belum tahu mana yang harus dipilih. Berarti ntar dulu nih, kita lihat ke kunci yang kedua. Si Chandra dan Denny harus bertugas bersama. Oke, kita udah nemu hal yang konkret banget nih, maksudnya yang udah pasti dia bisa kita jadikan kunci itu loh. Tapi kita belum tahu lagi, kita lihat ketiga dulu. Egi dan Denny tidak dapat bertugas pada waktu yang sama. Egi sama Denny nggak boleh nih bareng. Mungkin dia musuhan kan, Egi kita yang ambil, berarti Denny nggak boleh nih, kita coret Denny. Oke, karena di sini atasnya bilang Denny sama Chandra harus bertugas bersama. Karena Denny nggak ikut, berarti Chandra otomatis nggak ikut, ya nggak? Oke, aman. Terus yang keempat, Haryo tidak akan bertugas jika ada Gigih. Oke, ini kita belum dapat lagi nih yang 1 sama 2 ini nih. Berarti pilihannya tinggal kita lihat ke jawabannya dulu nih. Yang ada Chandra sama Denny-nya kita hapus dulu. Berarti ini bukan. Ini ada Chandra sama Denny. Ini Denny ada. Oke. Dan pilihannya yang B, C, D, E. B, C, D, sorry. Nah sekarang tadi kan bilang Ardi sama Budi itu harus dipilih salah satu. Sedangkan ini Ardi sama Budi ada barengan. Otomatis yang B juga bukan. Antara C sama D nih sekarang. Kita lihat dulu yang C. Ardi, oke, berarti Budinya nggak ada. Gigih dan Haryo. Nah, di Gigih dan Haryo ini, di poin keempat kan bertentangan. Karena kalau Haryo tidak akan bertugas jika ada Gigih. Sedangkan dua-duanya ada nih, berarti ini salah. Otomatis jawaban yang benar adalah yang D. Budi, Fuad, dan Gigih yang akan menemani si Egi. Jadi mungkin sekian dulu video dari papan tulis. Semoga dengan bertambahnya tempo yang lebih cepat ini pembahasannya, teman-teman masih bisa memahami apa yang gue sampaikan. Jadi mungkin sampai jumpa di video papan tulis berikutnya. Terima kasih.